Keren! Ini 6 negara di dunia yang warganya bisa berbahasa Indonesia. Negara mana aja tuh? Yuk kita kupas berikut ini. 1. Australia. Negara pertama dengan penduduk asli yang bisa berbahasa Indonesia adalah Australia. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia sendiri terjalin cukup baik, di samping memiliki kedekatan wilayah. Tak sulit menemukan orang-orang yang cukup fasih berbahasa Indonesia di beberapa wilayah Australia. Bukan hanya itu, bahasa Indonesia justru menjadi pelajaran wajib bagi siswa hingga kelas 7 di sana loh. Wow, keren! University of Southern Queensland dan Burkman Anglican School yang terletak di ibu kota Canberra menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Ada fakta unik lainnya. Di beberapa sekolah di Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Di daerah Watsonia menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Kabarnya, sudah ada 4 angkatan yang mengikuti pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah Katolik ini. Keren banget ya! Dua, Jepang. Tak dipungkiri, negeri Sakura ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu di sana. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. University of Foreign Studies menjadi salah satu universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia. Minasan arigatou gozaimasu. 3. Taiwan. Sama seperti Australia, Taiwan turut menghadirkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikan di negaranya. Bahasa Indonesia menjadi kurikulum wajib murid sekolah dasar, SD, di Taiwan. Hal tersebut mulai berlaku sejak Agustus 2019 lalu. Semua murid sekolah dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 7 bahasa Asia Tenggara, di antaranya bahasa Indonesia. Sejumlah pakar menilai kebijakan ini menyoroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran, tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan, 7 bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, bahasa Myanmar, bahasa Kamboja, bahasa Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid juga bisa mempelajari bahasa Hokkien, Hakka, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, Kementerian telah menggelar pelatihan untuk 2.000 guru paruh waktu. 4. Korea Selatan. Selanjutnya adalah negara para idol K-pop mendunia berasal, Korea Selatan. Korea Selatan juga menjadi negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Di Korea Selatan, baik pelajar dari negara asal maupun Indonesia, sama-sama tertarik untuk mempelajari bahasa satu. Down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips. Universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa Indonesia. Sebut saja Hankook University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Pasti kalian pada kepengen untuk kuliah di luar negeri kan? Tapi tunggu besti! Masih ada 2 negara lagi di dunia yang warganya bisa berbahasa Indonesia. Cus, lanjut, nomor 4! Tuh kan salah, nomor 5 ya besti. Jangan terburu-buru. Putih-putih bunga melati, merah-merah buah delima. Bagaimana hati tak geli melihat gajah bermain mata. Buruan subscribe sebelum gajahnya marah. Nomor 5 ya besti. Hawaii. Bukan hanya tertarik dengan bahasa Indonesia. Hawaii menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Mungkin tak banyak yang tahu
bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan, di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Aloha and welcome to the University of Hawaii at Manoa and the amazing city of Honolulu. Keren! Siapa nih yang mau kuliah di Hawaii? Bisa liburan sambil joget hula nih. Oke Besti, sudah cukup ya untuk hula-hulaannya? Kita lanjut. 6. Amerika dan Eropa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, melalui akun Instagram resminya mengemukakan, persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Sementara, jumlah pembelajar bahasa Indonesia, penutur asing, BIPA, di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang. Di samping itu, terdapat total 484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Keren nggak tuh? Badan Bahasa juga telah mendirikan lembaga belajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kancah internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nah Besti, itu dia deretan negara dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Keren banget ya! Oke Besti, tadi kita sudah membahas 6 negara di dunia yang warganya bisa berbahasa Indonesia. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya, aku akan memberikan motivasi yang mungkin dapat menginspirasi teman-teman. Saat ini, yang tahun depan akan tamat sekolah, mau lanjut kemana? Kita akan mendengarkan kata-kata inspiratif sambil melihat pemandangan dari Eropa dan Amerika. Semoga ini bermanfaat dan membangkitkan semangat teman-teman untuk menggapai cita-cita. Salah satu tujuan melanjutkan sekolah perguruan tinggi, yaitu pastinya untuk mencari pekerjaan. 1. Mencari pekerjaan. Kuliah membuka peluang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun pekerjaan mungkin tidak selalu sejalan dengan keilmuan yang dipelajari, pendidikan tinggi membantu memperoleh keterampilan dan jaringan yang berharga. 2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kuliah memperluas wawasan dan mematangkan pola pikir. Ini adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam di bidang yang diminati. 3. Status sosial. Menyelesaikan pendidikan tinggi menjadi simbol prestasi dan kemampuan. Bagi banyak orang tua, memiliki anak yang kuliah hingga menyandang status sarjana adalah kebanggaan tak ternilai harganya. 4. Berorganisasi. Aktivitas di luar perkuliahan, seperti berorganisasi, memberikan pengalaman berharga dan memperluas jejaring sosial. 5. Mendewasakan diri. Kuliah bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang pengalaman hidup. Menghadapi tantangan akademis dan non-akademis di kampus, membantu mahasiswa tumbuh dan berkembang. 1. Ingatlah bahwa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah investasi pada masa depan dan kesempatan untuk menggali potensi diri. Semangat dan teruslah berjuang. Love the chase and the
hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game